Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen dan guru penguji. Saat ini saya akan perkenalkan nama saya Maringan Silain, eh, mahasiswa PPG PGSD LPTK Unimed. Tempat tugas saya UBT SD Negeri 1736119 Panamparan. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022 saya akan melakukan pembuatan video praktek untuk UGIN. Berikut praktek pembelajaran yang saya lakukan di kelas 4. Baiklah, anak-anak, selamat siang. Apa kabar untuk hari ini? Iya, terima kasih. Semua kita kabarnya sehat. Dan luar biasa. Walaupun hari sudah mulai menjelang waktunya untuk pulang dan dengan aktivitas yang sudah kita lalui selama beberapa jam dari pagi sampai saat ini, kita tetap semangat. Luar biasa. Nah, saat ini Bapak akan mencek kehadiran anak-anak sekalian. Akan saya panggil nama, akan saya sebutkan satu persatu. Jadi saya akan mencek keseluruhan. Siapa yang tidak hadir? Tidak ada semua, ha? Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita saat di siang hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu menyerahkan jiwa raga kita kepada Tuhan, supaya apa yang kita pelajari saat ini dapat kita terima dan dapat kita laksanakan untuk mencapai hasil yang baik. Nah, dari antara anak kami, coba salah satu pimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, saat ini kita sudah siap untuk belajar dan kita sudah awali dengan doa bersorak kepada Tuhan. Itu tandanya bahwa kita adalah umat beragama. Umat yang selalu mengawali setiap kegiatan dengan doa. Karena kita percaya melalui doa itu kita dapat menerima kekuatan, kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut memulai pelajaran kita, karena kita bangsa yang besar, berjiwa patriotisme, berjiwa Pancasila, untuk mewujudkan jati diri kita sebagai bangsa atau jati diri kita sebagai jiwa nasionalis, baiknya kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Siapa yang bisa pimpin? Ya, Lastri. Saat ini materi pembelajaran kita adalah tentang berbagai pekerjaan. Nah, sebelum sampai di materi ini, kita
akan mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari yang di hari-hari yang sudah lewat. Apa yang kita pelajari tentang hak dan kewajiban kita terhadap makhluk hidup. Siapa masih ingat? Bagaimana hak kita tentang makhluk hidup itu? Bagaimana? Merawat. Itu kewajiban dia merawat hidup supaya sehat, supaya gemuk, supaya terus. Hak yang bisa kita terima dari makhluk itu adalah apa? Memperoleh dagingnya, memperoleh susunya, memperoleh tenaganya yang bisa kita manfaatkan untuk kita pakai. Nah, saat ini di sini kita akan mempelajari tentang jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan itu yang seperti apa? Jenis pekerjaan bisa kita kira. Dan materi pokok untuk saat ini adalah tokoh dari suatu cerita, jenis pekerjaan. Nah, kita juga di sini nanti membuat diagram petnya dan kita juga nanti pelajari tentang kelestarian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Nanti kita bahas di sini di materi ini. Bagaimana kita mendapatkan sumber daya alam tersebut? Itu supaya kita dapat memahaminya. Nanti lebih baik kita simak tentang materi-materi baik melalui video yang Bapak buat, baik melalui pembelajaran atau materi yang nanti kita tampilkan di sini. Bisa kita nanti lihat, ya? Bisa. Jadi melalui materi nanti melalui layar ini yang kita tampilkan, kita harus benar-benar mengamatinya. Kita harus dapat melihatnya, bukan hanya menonton. Tapi kita tampilkan nanti supaya kita bisa amati, supaya kita bisa lihat seperti apa pekerjaan itu, seperti apa sumber daya alam itu. Sumber daya alam itu ada dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu. Di sini coba kita lihat dulu tentang sumber daya alamnya melalui video. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 4 subtema 1. Dari sini memahaminya tokoh-tokoh dalam cerita, memberikan pendapat, mengulas isi buku sastra, menjelaskan satu Sambil persatu kita hal yang lihat, dibahas di dalam buku, kita buat catatan-catatan kita. beri pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku: pertama, data buku; kedua, inti cerita; yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut; dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Berikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. A. Membaca seksama jalan cerita. B. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. C. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, ini merupakan sebuah peta pikiran. Dalam peta pikiran ini dituliskan hal yang harus diperhatikan saat berkomentar. Nanti kita membuat di sini peta pikirannya seperti ini. Seperti ini konsep peta pikirannya. Jadi di dalam pengamatan video ini tadi, makanya kita harus benar-benar mengamatinya.
kita tuliskan topik-topik yang harus kita buat seperti ini. Misalnya nama pikirannya kita buat seperti ini. Hal yang harus kita perhatikan saat berkomentar. Ada komentar disampaikan secara jelas, tidak menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain kalau kita membuat komentar atau menjawab suatu pertanyaan. Saat di mana kita memberikan komentar ini? Saat beradu argumen, saat berdiskusi, saat belajar. Kemudian komentar disampaikan dengan alasan yang logis, yang jelas. Kemudian komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan, berbahasa yang sopan. Jangan berbahasa yang kasar. Misalnya berbahasa yang kasar seperti mana? Coba. Jangan langsung hanya saya begini. Kita memperhatikan situasinya. Kalau masih ada teman kita yang berbicara, jangan langsung dipotong. Tunggu selesai dulu. Nah, misalkan seperti itu. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes. Ya, terima kasih. Komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo, simaklah cerita semut dan belalang berikut. Di tengah hutan, kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang melakukan makanan untuk persiapan musim hujan. Buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami bawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji besok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi, dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan
menyimak video pembelajaran tentang cerita si semut dan si belalang. Nah, di sini ada pertanyaannya. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan semut? Bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang? Di sini tadi ada dua tokoh. Siapa tokohnya dalam cerita ini? Semut dan belalang. Ah, semut dan belalang. Kedua tokoh ini mempunyai sifat yang berbeda. Si semut seperti apa sifatnya? Si belalang seperti apa sifatnya? Bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan semut tersebut? Siapa bisa? Ya, katakannya siapa? Ya, coba email. Bagaimana semutnya? Dari situ aja. Ya. Siapa yang bisa lagi? Siapa yang bisa memberi tanggapan? Ya, Naomi. Sangat baik, Pak. Baik. Nah, kalau kita lihat dari videonya, semut itu orang itu kompak, bergotong royong, rajin, tidak sombong. Ada yang bisa kita contoh dari semut ini? Ada. Apa? Kerajinannya, sifatnya yang selalu bergotong royong, berbagi, tidak hanya membiarkan seseorang itu. Mereka selalu bekerja sama. Apa tadi yang kita lihat di video tentang si belalang? Bagaimana dia? Dia bagaimana? Nah, dia bermalas-malas anak berpikir. Itu hasian nalagu. Ada begitu dia kan berpikir kan? Nah, dia diajak, ayo belalang, Pak belalang, kita cari makan. Biar nanti pada saya ini, kata si semut. Apa jawabnya? Ini masih musim kemarau, Pak semut. Kita di rumah aja, panas. Aku nggak bisa kena terik matahari. Nanti kulitku jadi apa? Kata itu kan? Iya. Dia diingatkan, tapi tidak dihiraukan. Nah, jadi sifat belalang itu adalah pemanas. Itu tidak perlu dicontoh. Dia tidak memikirkan hari esok. Si semut tadi memikirkan hari esok. Itulah tokoh watas dalam cerita ini. Tujuannya supaya kita tidak berleha atau tidak bermain-main di dalam menggunakan waktu. Jangan menunggu hari esok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang bisa kita siapkan hari ini, kita siapkan. Jadi di sini kita harus memakai pola atau menggunakan waktu yang lebih baik. Seperti mengamati dalam tokoh cerita tadi, semut dan si belalang. Coba kita lihat lagi di materi ajar kita. Mari kita mengamati gambar dulu sekarang. Nah, perhatikan info tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan? Apakah di dataran rendah atau di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahaminya kita pelajari lewat pengamatan gambar dulu. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar sawah. Kemudian ada gambar bebek teh. Dan kemudian gambar ayam. Kemudian ada gambar manusia di naik kapal di pantai kan? Nah, ini adalah berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita. Seperti pertanyaan tadi atau dalam pengamatan gambar. Apakah kamu tinggal di daerah pegunungan? Ya, seperti kita tempat kita ini adalah daerah pegunungan. Kalau kita perhatikan sekitar kita, apa pekerjaan masyarakat di sekitar kita?
Di sini adalah daerah petani. Nah, jadi pekerjaan masyarakat di sekitar kita ini adalah petani. Ada petani sawah, dan kebun. Kalau orang tinggal di daerah pantai apa pekerjaannya? Menangkap ikan. Daerah kota apa pekerjaannya? Di kantor. Kemudian industri. Ada berdagang. Jadi jenis-jenis pekerjaan itu banyak. Ada misalnya polisi, guru, dokter, pedagang. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan. Untuk lebih jelasnya, coba kita amati video mengenai jenis pekerjaan. Silakan. Halo anak-anak kakak, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk memulai belajar online hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yuk, selamat belajar anak-anak. Pertama, mata pencaharian di daerah pantai. Yang kedua, mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dan yang ketiga, mata pencaharian di daerah dataran rendah. Yang terakhir yaitu mata pencaharian masyarakat kota. Pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan. Yang kedua yaitu pengusaha tambak. Yang ketiga yaitu petani tambak. Yang keempat yaitu petani garam. Dan yang terakhir yaitu pengrajin. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa aja sih mata pencaharian penduduk di dataran rendah? Ya, ada petani, guru, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Mata pencaharian di dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ayo anak-anak, kita sebutkan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi. Ya, ada peternak, petani, guru bangunan, tukang, dan pedagang. Nah anak-anak, sekarang adalah mata pencaharian penduduk masyarakat kota. Ada apa aja ya? Oh, ada guru, dokter, sopir, pedagang, polisi, wira swasta, dan ada juga menjadi guru. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Gambar apa yang kalian lihat dalam video tersebut? Dan kemudian apa tugas masing-masing pekerja tersebut? Seperti tadi kan kita lihat di situ ada gambar sawah, gambar kebun teh, gambar ternak ayam, gambar industri, gambar nelayan. Jadi masing-masing melalui gambar tersebut berarti ada pekerjaannya. Apa namanya? Misalkan di sawah namanya itu adalah apa? Di pantai namanya itu adalah apa? Nah, kita lihat pertanyaan di sini. Melalui pertanyaan gambar yang kita lihat adalah ada pantai, ada nelayan. Pekerjaannya nelayan itu adalah menangkap ikan. Kemudian ada apa? Ada kebun teh. Ada orang di situ kan? Ada. Pekerjaan mereka adalah memetik teh. Kemudian ada gambar sawah. Namanya adalah petani, nama pekerjaannya. Jadi apa yang dikerjakan? Membaca sawah. Kemudian ada kota. Apa macam pekerjaan dari di kota? Ada polisi,
Bisa kita ini ada apa? Ada peta? Ada petani. Ada bidan. Kemudian ada guru. Ah, petani bekerja di mana? Sawah. Di sawah. Kebun. Ada sawah di sini? Ada Pak. Ada kebun di sini? Ada. Kalau Bapak Guru minta, coba sebutkan pekerjaan orang tua kita masing-masing. Petani. Berarti kerjanya adalah di kebun dan di sawah. Bukan di kantor, bukan di sekolah, bukan di pasar. Itu adalah jenis pekerjaan. Jadi di sini kita bisa membandingkan pekerjaan antara petani dan guru. Misalnya kita buat diagram pendek seperti ini. Nah, di sini petani, di sini guru. Malam ini petani kerjanya di mana? Di sawah. Kebun, sawah, ladang. Jadi membutuhkan tenaga. Jadi petani kan ada guru kerjanya di mana? Sekolah. Kerjanya bagaimana? Mengajar, mendidik. Seperti itu nanti kita buat diagram bandnya. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan mengamati video tentang keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Coba diamati. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, penanaman kembali hutan yang telah mundur atau reboisasi. Kedua, membuat tambak ikan dan udang di aliran sungai. 3. Meningkatkan penggunaan sumber daya alam. Pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor. Yang kelima, menjaga keanekaragaman sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan. 6. Menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi. 7. Menjaga pasokan udara bersih. Pengajaran selanjutnya, kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam sungai. Penyebab pencemaran sungai biasanya pembuangan limbah ke sungai. Kemudian, racun ikan. Upaya pelestarian sungai yaitu tidak membuang sampah ke sungai, tidak menggunakan bahan peledak atau racun ketika menangkap ikan, pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Upaya pelestariannya yaitu menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon di lingkungan sekitar. Yang ketiga, berjalan kaki atau bersepeda ke tempat yang dekat. Berikutnya, sumber daya alam tanah. Penyebab pencemaran tanah yaitu limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan petani di lahan pertaniannya. Yang kedua, kebakaran hutan. Ketiga, limbah sampah organik dan anorganik. Yang keempat, limbah dari pabrik yang berupa lumpur. Upaya pelestarian tanah yaitu menggunakan pupuk alami untuk memupuk tanaman. Yang kedua, menanam lebih banyak pohon agar tanah tidak tandus. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Setelah mengamati video tersebut, video ini, karena kita sudah terbagi dengan 3 kelompok, jadi sudah dibagikan di seperti ini kan? Nah, sama-sama kita mengerjakannya secara kerja kelompok. Kita buat kesepakatannya, waktu pengerjaannya berapa menit? Nah, supaya lebih cepat selesainya, kita kerjakan bersama
sama. Seperti tadi tokoh dalam cerita siapa? Si Semut dan si Belalang. Jadi kita tiru, kita contoh si Semut tadi. Bekerja sama, bergotong royong. Dalam sudah? Sudah? Nah, kelompok 2, apa sudah bisa? Nah, sambil dikerjakan, sambil dengarkan. Ini hasil dari kelompok 2. Peta pikiran agar tidak terjadi banjir. Melestarikan. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting agar tidak terjadi banjir. Melestarikan alam seperti membajak sawah, mengambil teh, menangkap ikan, menebang pohon. Nah, kita perlu menjaga keseimbangan alam itu supaya tidak terjadi erosi, supaya tidak terjadi banjir. Perlu dijaga kelestariannya supaya tidak habis. Nah, di sini setelah kita tadi mempelajari atau melihat materi-materi video dari berbagai pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, dan juga tentang sumber daya alam itu perlu dijaga keseimbangannya. Demikian juga tentang pekerjaan perlu dijaga. Misalnya kita sebagai petani, kita perlu menjaga keseimbangan alam supaya tidak cepat habis, tidak sesuka hati kita untuk mengambil hasil alam dengan memboroskan seperti kayu. Kalau kita menanam baik, kita melakukan penanaman kembali. Tidak perlu melakukan lagi berkebun secara berpindah-pindah supaya tidak terjadi apa? Longsor dan banjir. Demikian juga untuk ikannya. Nah, itu sumber-sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, sampai di sini ada pertanyaannya? Tidak. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Perlu dijaga keseimbangan alam dan perlu saling bekerja sama. Dan juga berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita tergantung lingkungannya. Kalau kita tinggal di pedesaan di pegunungan ini, pekerjaan kita mayoritas adalah petani. Orang yang tinggal di kota pekerjaannya apa? Ada sebagai polisi, ada tentara, ada guru, ada pedagang, ada pengusaha, ada karyawan. Bisa? Bisa. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dan supaya kita dapat pahami, kita dapat melihat di pembelajaran untuk berikutnya. Sampai di sini pembelajaran kita ada pertanyaan? Ya, oke. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan berserah diri kepada Tuhan supaya apa yang kita belajar hari ini menjadi bermakna. Salah seorang dari anak kami untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Jadi kami ingatkan supaya kita tetap belajar di rumah. Hati-hati perjalanan sampai ke rumah. Jangan ada yang bermain-main dan jangan ada yang berantem. Ya, selamat siang. Siang.